Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gua. Kali ini gua akan share impresi salah satu DAC dongle, DAC slash amplifier dongle yang sebenarnya ini banyak banget nih di apa tuh namanya dicari sama orang-orang ya. Karena sebelumnya itu udah muncul kakaknya dia yaitu Kiwi Ears Allegro Mini gitu kan yang harganya kurang lebih sekitar 300 atau 400 ribuan gue lupa. Terus habis itu keluar lagi pesaingnya. Si Les CD2 ya. Itu dua-duanya udah gue share impresinya di YouTube channel gue. Mungkin kalian bisa search aja keduanya si Les CD2 yang cukup menarik juga nih. Bahkan menurut gue kalau secara gue pribadi gue lebih prefer Chalice CD2 kalau di gue ya untuk secara suara dan kemampuan power dan lain-lain. Nah sekarang nih si Kiwi Ears dia mengeluarkan versi terbarunya adiknya dengan spek yang lebih tinggi dari si Kiwi Ears Allegro Mini, tapi ya harganya juga 2 kali lipat dari si Allegro Mini, kurang lebih sekitar 800 ribuan kalau gua nggak salah ya. Ini adalah Kiwi Ears Allegro Pro gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas dari sisi unboxingnya dulu. Ini secara box sebenarnya mirip-mirip aja sama si Allegro Mini, cuman mungkin ini desainnya dikasih warna apa nih? Cyan warnanya. Cyan, warna apa Anda ini? Pokoknya warna biru, biru ini ya, biru. Aduh, gue tuh paling kenapa ya kalau cowok tuh kalau bahas warna tuh agak susah gitu. Pokoknya biru aja lah intinya ya. Nah, terus ini ada detail spesifikasinya. Kalian lihat nggak? Gue zoom dikit ya. Nah, itu ada 2 kali IS9603 op amps. Terus habis itu ini ada formatnya PCM up to 32 bit slash 384 kHz. DSD up to 128. Terus ada ini konektornya Type C. Jacknya dia 3,5 sama 4,4 mm. Sama dia ada gaming mode. Nah, di sini tulisannya spesifikasi lainnya yang mirip-mirip juga main depan. Cuma di sini yang menarik itu adalah dia ada satu tombol nih, satu tombol. Nah, tombolnya itu adalah kalau lu klik dia akan ganti warna, ada 3 warna. Jadi warnanya itu adalah yang pertama lu klik itu atau yang biasanya mode pertama itu warna biru, dia itu game mode. Kemudian yang kedua itu movie mode. Yang kedua itu warnanya itu kalau nggak salah merah. Terus yang ketiga itu gue lupa warnanya apa, itu movie mode. Jadi dia game mode, music mode, sama movie mode gitu ya. Nah nanti akan kita cek pas kita bahas aja ya untuk teknisnya. Kemudian special feature one click Nintendo Switch compatibility. Nah sayangnya saya tidak punya Nintendo Switch, jadi gue nggak bisa nyontohin ya. Jadi ya mohon maaf deh gitu ya. Langsung aja kita buka. Ini secara packaging benar-benar mirip banget ya sama si kakaknya si Allegro Mini. Dia dalamnya ada si dongle-nya ini. Kemudian di dalamnya lagi ada kosong ya kan. Nah udah gitu doang tuh. Bener-bener irit ya. Kalau dongle tuh gue sukanya gitu tuh. Unboxing dongle. Buka, keluarin, selesai ya kan. Nah 800 ribu. Udah inilah dia si dongle-nya. Kalau kalian lihat sekilas ini sebenarnya bener-bener mirip banget plek-ketiplek sama Allegro Mini. Sayangnya gue nggak punya Allegro Mini sekarang. Jadi kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya. Ini benar-benar mirip banget, cuman bedanya adalah ini nggak tahu nih ada aksen begini-beginian yang tadinya gua kira tombol ya. Sumpah, ini tombol ya bang, gue pencet-pencet ya kan. Kagak ternyata bukan tombol, ini cuma emang desain doang kayaknya biar beda gitu ya sama si kakaknya gitu kan. Sama si kakaknya, ntar lu, oh ini masih nyala. Nah, ntar kita coba pakai, siapa nih namanya? Hibi Digital M300 gua. Nah, terus udah gitu kayak gini, terus nih sebelah kirinya ada 3,5 mm, sebelah kanannya ada 4,4 mm gitu. Nah, mungkin by the time gue akan langsung compare aja sama si Les CD2 sama si Allegro Mini ya. Secara physical appearance sebenarnya untuk sama adiknya ini mirip. Secara panjang juga gue rasa kayaknya mirip aja gitu ya, nggak berasa beda signifikan. Again, gue lupa, sorry tuh saya gue nggak punya si Allegro Mini saat ini, cuma menurut gue sama aja. Nah, untuk kalau CD2, dia itu kan memang dia lebih tebal, kalau CD2 lebih lebar ya gitu. Cuma panjangnya memang lebih panjang ini. Kalau CD2 agak sedikit lebih bulky lah, lebih bulatnya, lebih ngotak aja. Kalau ini kan persegi panjang. Kalau dia lebih kotak aja gitu. Nah, cuma secara material ini benar-benar mirip banget sama Allegro Mini. Sedangkan kalau CD2 itu kan kerasa lebih solid gitu. Jadi menurut gua kalau untuk physical appearance lagi-lagi gue mau nggak mau gue harus pegang CD2 karena kerasa lebih firm, kerasa lebih sturdy, kerasa lebih solid gitu. Sedangkan ini agak sedikit, ya bisa dibilang nggak seringkih Allegro Mini kayaknya, masih agak lebih tebel, cuman somehow masih ada kesan yang agak kurang solid aja sih menurut gua gitu. Nah ini kita akan langsung cobain ke pairing ke si ini ya, si siapa tuh namanya? Si si Digital M300. Nah,
Ini mungkin sedikit tips, gue kayaknya pernah bahas. Jadi kalau misalkan lu mau nyolok nih ke DAP lu, soalnya gue pernah tuh jumping nih volumenya, dan itu IM lu bisa meledak nanti, bukan meledak sih, lebih bisa imba ya, suaranya tiba-tiba gede. Jadi pertama lu make sure dulu suara di luar nih, kalau di gue ya, saya gue nih 27 gitu kan. Nah, ketika lu colok, cerot. Nah, terus lu gedein lagi nih. Nah, itu kan udah berubah tuh si lambangnya. Nah, ini berarti dia udah ganti nih. Ini dia udah pakai outputnya ke sini gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ketika gua pasang, ini rasanya lebih apa tuh namanya? Lebih kokoh. Lebih kokoh ketimbang gua masangin si Allegro Mini. Karena kalau Allegro Mini tuh bener-bener wiggle-wiggle banget. Kalau ini somehow kayaknya gua ngerasa jadi lebih firm aja ya gitu dudukannya gitu. Nanti kalau kalian lihat dari samping, ini ada apa tuh namanya, masih ada celahnya yang nggak pas banget di tengah, sedangkan yang di belakangnya ini agak sedikit berongga nih tangan gue masuk. Nah ini yang menurut gue masih agak disayangkan juga nih, karena harusnya menurut gue ya biasanya kalau misalnya Type C itu kan benar-benar pas di tengah ya biasanya gitu. Nah kenapa sih bang lu kenapa di pinggir amat sih, di pinggir jurang amat gitu, kenapa nggak di tengah gitu kan? Nggak tahu ini mungkin penilaian gue aja sih, cuma kalau gue agak kurang gitu, soal gue pengen yang benar pas di tengah jadi enak gitu, agak nggak terlalu nyembul ke depan, ke belakang juga nggak kopong gitu, nggak kosong gitu ya, pas ini preference gue aja gitu ya. Nah terus habis itu gimana suaranya, kita langsung bahas dari sisi suaranya, sound quality-nya ya. Menurut gue DAC dongle ini dia punya karakter yang ke arah balance to bright ya. Mungkin bedanya sama si Allegro Mini, dia itu karakter suaranya kan dia memang balance tapi ada sedikit elevasi di bagian low frekuensinya. Nah, kalau ini kebalikannya nih, dia elevasinya itu adalah di bagian high frekuensi. Kerasa banget IM kita jadi lebih bright, terutama di bagian treble. Fokusnya di bagian treble ya, bukan di bagian upper treble. Hal ini gue buktikan dengan gimana gue coba pairing sama IM gue, yaitu gue nggak bawa lagi di meja gue yang satu lagi. Nah jadi sama IM gue satu lagi si EPZ P50, ketika gue coba di dongle ini, di apa nih, adapter 4,4, itu gue ngerasa upper mid, upper midnya itu to upper treble-nya, upper mid to treble-nya itu benar-benar kerasa ke elevate banget. Impact-nya apa? Gue ngerasa vokal itu kerasa jadi lebih energik, kerasa agak sedikit lebih shouty, kerasa agak sedikit lebih sibilance menurut gue ya. Jadi vokal-vokal cewek terutama. Jadi ini lo harus berhati-hati pairing sama IM lo. Jadi kalau misalkan lo punya IM yang treble-nya udah semangat, kemudian vokalnya itu udah energik banget gitu ya, terutama vokal cewek. Ketika lo pairing sama si DAC dongle ini, lo harus berhati-hati karena khawatirnya malah jadi lebih over gitu. Nah, cuman lain soal ketika lu pairing ke IM yang vokalnya mungkin agak sedikit mundur atau vokalnya yang biasa-biasa aja, terutama misalkan treble-nya yang bisa dibilang agak malu-malu gitu ya, nggak ke-highlight. Pakai DAC dongle ini gue rasa akan cocok banget, karena kan biasanya kalau yang menurut gue ya, yang biasa gue temuin, memang untuk IM dengan harga di bawah sejutaan ke bawah gitu ya, mungkin dia akan lebih banyak fokus ke arah low frekuensi. Nah, ini kan DAC dongle-nya harganya 800 ribuan nih, jadi ya istilahnya DAC sama IM harganya sama lah ya gitu kan. Nah itu menurut gue akan cocok banget karena dengan IM yang fokus ke arah bass akan dipakai ke IM ini, ke DAC dongle ini, dia akan kerasa lebih ke highlight bagian high frekuensinya gitu ya. Nah yang menarik adalah kenapa dia gue bilang ada balance-nya juga, jadi balance cenderung ke bright, itu low frekuensinya itu tidak kerasa diturunin sama sekali gitu. Jadi gue tetap ngerasain kuantitas dari low frekuensi yang bagus dengan body yang bagus, tapi memang gue ngerasa speednya jadi lebih cepat gitu ya menurut gue. Nah kemudian itu nilai plusnya yang pertama. Kemudian nilai plus yang kedua itu adalah, yang gue suka itu adalah teknikalitasnya. Teknikalitasnya kayak gimana? Gue ngerasa bedanya sama si Allegro Mini. Allegro Mini itu kan teknikalitasnya kayak ya B aja gitu ya. Jadi bener-bener lu cuma kayak misalnya, bang gue butuh DAC dongle yang powernya oke, harganya murah apa. Nah itu mungkin Allegro Mini jawabannya. Nah cuma kalau misalkan lu butuh power yang lebih, dengan abis itu dia teknikalitas yang cukup baik, gua rasa Allegro Pro ini oke banget nih teknikalitasnya. Gua ngerasa soundstage-nya kerasa lebih open, kerasa lebih airy, apalagi dengan treble-nya tadi yang lebih ke improve ya, ke enhance maksud gua. Jadi gua ngerasa micro detailnya itu kerasa jadi lebih ke lebih ke highlight lagi gitu. Jadi kalau teman-teman punya IM yang detailnya udah bagus,
lu akan ngerasa micro detailnya akan lebih terhighlight lagi, akan lebih keluar lagi dengan DAC dongle ini gitu. Nah, cuman masalahnya si DAC dongle ini bukan tanpa kelemahan ya. Jadi kelemahannya selain yang tadi gue bilang di bagian apa tuh yang size pas gue masang tadi gue pengennya dia agak pas di tengah. Yang gue kurang suka itu adalah di bagian ini ya power manajemennya ya. Ya memang ini secara power ini gede banget Pak. Untuk DAC dongle harga 800 ribuan. Mungkin spesifikasi teknisnya akan gue tulis di kolom deskripsi. Kalian bisa coba aja bandingin. Karena dibanding Allegro Mini sama Celeste CD2 ini powernya memang lebih besar gitu. Nah, yang gue nggak suka adalah memang kalau gue coba colok ke si HIB Digital M300 gue ya. Si baterai lemah syahwat ini. Yang menurut gue dia sangat amat tidak cocok ketika gue pakai dongle gitu ya si DAP ini karena memang baterainya kecil gitu ya. Itu gue ngerasa benar-benar terkuras banget. Itu kayaknya cuma gue pakai setengah jam itu bisa berkurang 10%-an lebih gitu. Kayak 10%-an gitu deh. Jadi menurut gue ini agak kurang banget kalau misalkan handphone lu baterainya bocor. Karena kan misalnya lu pakai di handphone lu ya. Itu akan kerasa sayang banget baterai HP lu atau baterai DAP lu yang misalkan kurang gitu. Jadi lu harus lebih berhati-hati lagi ketika lu pakai DAC dongle ini gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah yang paling gua nggak bisa tolerir adalah si DAC dongle ini panas pol Pak. Panas banget pol. Jadi gue coba nih, gue pakai DAC dongle ke DAP gue ya, shred. Terus habis itu gue colok IM gue nih. Gue colok IM gue 4,4 mm si EPZ 50. Terus gue colok, gue taruh di meja dong. Terus gue dengerin sambil gue main game segala macem. Setelah kurang lebih ya 1 game 2 game lah ya, gue main sekitar sejam gitu. Terus gue pengen ganti IM, gue pengen coba. Begitu gue pegang, panas Pak. Ini panasnya bukan panas anget ya. Panasnya panas mendidih Pak, sumpah panas banget asli. Itu kayak lu abis masak mie rebus nih, mie rebus lu udah matang, terus pancinya lu pegang tuh pakai tangan tuh. Nah debus kan tuh tangan lu, nah ya kayak gitu deh kurang lebih. Panasnya panas banget, jadi ini menurut gue downside, alasannya kenapa? Jadi kalau misalkan lu bayangin lu pakai ini, lu colok di handphone lu kantongin gitu ya. Katakan lu kantongin di saku dada atau misalkan di paha lu gitu. Udah anget Pak, matang udah itu udah pasti dah, nggak mungkin nggak. Nah jadi itu mungkin downside-nya itu mungkin bisa jadi perhatian juga kalau misalkan lu kurang gitu suka sama dongle yang panas-panas kayak gini lah gitu cara makanya. Padahal di DAP gue sendiri gue cuman pakai volume yang bisa dibilang kayak 1/5 lah DAP di volumenya ya. Jadi ketika gue colok nih, nah volume yang gue pakai itu adalah, nah ini nggak segini Pak, ini volume yang gue pakai ini cuma segini nih. Nah ini 1/4 deh volumenya dari volume fullnya ya gitu. Jadi bener-bener cuma segitu doang tuh rasanya panas banget gitu. Jadi lagi-lagi lu harus perhatiin juga dari sisi kegunaan DAC dongle ini karena DAC dongle itu selain dari suaranya, kalau menurut gue pribadi ya itu tuh lebih ke kegunaan juga gitu. Jadi kalau lu mau nggak masalah bang, gue yang penting suara top banget nggak apa-apa dah, pentil gue anget nih gue taruh di dada, ya udah gas aja itu urusan lu ya. Mungkin itu. Terus oh ya tadi gue lupa bahas yang terkait fitur ya. Nah ini tombolnya di mana nih bang? Tombolnya di sini nih. Nah jadi kalau lu pijit, aduh, kok nggak ada nih? Ntar kita misalnya putar lagu, nah kelihatan nggak sih? Nggak ada lagi. Ntar saya ambil ayam saya dulu ya. Nah jadi dia tuh ada 3 warna. Ada 3 warna di bagian si apa nih namanya? Si dongle-nya ya. Nih jadi kalau lu pencet, nah tuh dia akan kelihatan warnanya. Nah ini warnanya warna biru. Ini tuh warna biru ini yang awal, biru ini yang bagian game mode tadi. Nah terus yang kedua ini merah, ini music mode. Terus yang ke kanannya adalah movie mode yang warna hijau. Terus yang berikutnya ini nggak ada warna lagi, ini gua nggak tahu ini modenya apa yang nyala, ini gua nggak tahu modenya apa. Nah ketika lu denger, ini maksudnya sebenarnya ini lebih ke filter suara ya, lebih ke filter suara. Jadi bukan berarti kayak bang gue lagi di game mode nih terus gue dengerin lagu suaranya kagak ada, bukan, dia nggak bisa baca sejauh itu. Ini cuman kayak filter atau ya bisa dibilang kayak equalizer kali ya, filter suara lah bisa dibilang. Kira-kira yang cocok buat dengerin musik, ini buat game, terus habis itu buat musik, sama buat movie tuh gimana menurut si Kiwi Ears gitu. Nah cuman setelah gue pakai sebenarnya gue to be honest gue nggak ngerasain beda yang signifikan, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada bedanya, to be honest aja nih gitu. Nah cuman bedanya itu adalah ketika warnanya katakanlah hijau terus gue pencet sekali lagi terus hitam. Nah ini ada nih, gue ngerasa ada suara yang beda lah. Ini agak
bisa dibilang less energic, less refining suaranya. Tapi kalau untuk warna hijau, biru, dan merahnya, to be honest, gue bisa dibilang nggak kerasa ada perbedaan sama sekali dari sisi sound quality ya. Ini menurut gue loh, menurut gue. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah beli, terus kalian pengen nyoba, iya bang, ada kok bang. Kalau yang movie tuh kerasa kayak suara pistolnya tuh menembus dada. Kalau misalkan musik mode tuh kayak penyanyinya ngejilatin gendang telinga, misalkan kayak gitu. Nah ya kalian bisa komen aja di kolom komentar, ntar gue pin gitu ya. Mungkin itu aja impresi dari gue terkait si Kiwi Allegro Pro ini, Kiwi Ears Allegro Pro ini. Menurut kalian apakah ini layak dibeli? Kalau menurut gue ini layak dibeli kalau misalkan lo butuh dongle yang powernya gede, terus habis itu memang IM lo tuh house power gitu ya. Tapi dengan catatan lo punya DAP dengan power yang cukup, atau misalkan lo pakai laptop atau PC yang memang kuat tanpa harus lu bawa-bawa, karena memang ini panas banget, downside-nya memang panas banget gitu ya. Tapi kalau misalkan ini juga akan cocok kalau misalkan lu pengen mengelevate treble dan teknikalitas dari IM lu. Tapi kalau misalkan lu fokusnya bukan sound quality dari sisi bright, dan lu kepengen dongle yang bisa dibilang nyaman, lu bawa kemana-mana tanpa kerasa panas, gua rasa Kiwi Allegro Mini biasa yang lebih murah, harganya setengah harga, atau si Les CD2 akan lebih menjawab kebutuhan lo ketimbang si Allegro Pro ini gitu. Mungkin itu aja impresi gue terkait si DAC dongle ini. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau misalkan nggak suka, ya terserah kalian lah mau ngapain. Ya subscribe aja biar gue semangat dikit. Ya doain aja semoga gue semangat untuk bikin impresi terus buat kalian gitu ya. Kalau misalnya enggak ya paling gue udahan. Udah gitu aja. Don't forget kerja sampai kaya biar kalau kalian check out nggak perlu lihat harga. Mungkin itu aja. Dari semua.